Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi liadai afdhalil ta'at wa ihtisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul makhluqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anbiya'i. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap para guru, para orang tua, para sepuh-sepuh, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keturunan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terlebih dahulu mari kita pasang niat. Niatkan dulu kita dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka berzikir, dalam rangka menghidupkan syiar Islam, niat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesempatan nikmat hidup di atas dunia ini. Yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bertaubat dan taat pada Allah dan Rasulnya. Niat dalam rangka untuk senantiasa menghilangkan kebodohan, niat silaturahim dan lain sebagainya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita, berikan ilmu yang bermanfaat, kelapangan hati, luasan rezeki yang halal, barokah yang banyak, pengakuan pada Allah dan Rasulnya, berikan kemudahan, kelancaran dalam segala usaha kita, berikan jalan keluar dari segala kesulitan kita. Semoga Allah melindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi harta benda kita, lindungi kampung kita, lindungi bangsa dan negara kita dari berbagai musibah, malapetaka, bala bencana. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, memberikan keturunan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Semoga yang sakit di antara kita, semoga keluarga kita Allah berikan sehat walafiat, kesembuhan lahir batin. Yang telah pulang rahmatullah, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudara kita yang wafat di Palestina, Allah mudah-mudahan wafatkan sebagai syuhada. Yang sedang berjuang, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, Allah hancurkan Zionist Israel, segala tentara dan sekutunya. Semoga segala hajat kita semua yang terbesit di dalam hati kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Hadi niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walal mu'allim rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fidarin fid dunya wal akhirah. Insyaallah nanti dalam satu atau dua minggu ke depan kita akan membahas tentang puasa, tentang sholat taraweh, tentang zakat fitrah,
Idul Fitri dan tentang pulang kampung terakhir. Pulang kampung datang. Ya, baik. Nanti insya Allah pada waktunya mudah-mudahan berikan siap pengambil. Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ajak kepada keluarganya, ajak tetangganya dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, dalam rangka membekali dengan ilmu yang mudah-mudahan ilmu akan membimbing amal ibadah kita. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang keutamaan saf di dalam sholat. Karena kemarin itu ya cukup seru-seruan setelah kita ngaji pembahasan tentang gimana kita berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaat. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadilatus sholatil jamaah. Ya. Keutamaan sholat berjamaah yang di dalamnya ada keutamaan saf pertama dalam sholat berjamaah, yakni di antara keutamaan di dalam saf berjamaah. Sebelum itu saya kasih tahu, khairus subuh, sebaik-baiknya saf orang laki-laki. Kalau misalnya berjamaah ada imam, ada jamaah laki, ada jamaah perempuan, maka sebaik-baiknya saf orang laki itu paling depan, dan seburuk-buruknya saf orang laki ada paling belakang, paling ujung. Dan kemudian perempuan sebaik-baik saf perempuan kalau berjamaah dengan laki yang tidak ada jam biasa itu adalah di belakang, paling belakang. Dan seburuk-buruknya saf perempuan adalah paling depan. Kenapa? Karena pendekatan antara laki dan perempuan di situ takut timbul fitnah. Apabila itu safnya saf laki-laki dan saf perempuan dan dipimpin oleh satu imam. Tapi kalau misalnya masing-masing orang laki yang ini safnya masih bermakmum, ya hanya orang laki aja. Orang perempuan bermakmum hanya orang perempuan aja. Maka sebaik-baiknya saf adalah yang paling depan, seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Baik laki maupun perempuan apabila terpisah dalam berjamaah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan saf pertama? Ya, keutamaan saf pertama. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ala tasubbuna kama tasubbul malaikatu inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasubbul malaikatu inda rabbiha? Qala yutimmu subuhal awwala wa yatarassuna bis-saffi. Ya, Rawahu Muslim. Ya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar rumah, lalu menuju para sahabat. Maqala, kemudian kata Rasul, ala tasubuna kama tasubul malaika inda rabbika. Tidakkah kalian ingin bersaf seperti safnya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah kalian ingin bersaf seperti safnya para malaikat di hadapan Allah? Maka Waqulna ya Rasulullah kaifa tasukul malaikatu inda rabbiha. Sahabat bertanya, ya Rasul,
bagaimana emang tentang safnya para malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, qala yutimuna sufufal awal. Mereka menyempurnakan saf yang pertama, wa yatarasuna as-saf, dan mereka merapatkan saf. Jadi safnya malaikat itu ya, yang pertama itu sempurna dulu. Makanya ketika sering kita melihat begini di masjid, ketika ya itu orang belum komat, kadang-kadang masih santai aja di luar, ya santai aja di luar. Padahal keutamaan pada saf pertama itu luar biasa. Sehingga karena dia santai, akhirnya ya paling ya saf kalau udah pertengahan di belakang. Makanya ketika misalnya akan komat, harus segera menyempurnakan saf yang pertama. Kalau bisa ya sebelum azan langsung sudah mengisi saf yang pertama. Itu. Kenapa? Karena begitulah gambaran safnya para malaikat ketika ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yutimu suku para malaikat menyempurnakan saf. Wa tarsuna saf, dan mereka merapatkan saf. Artinya tidak bolong-bolong, tidak apa? Tidak ada jeda, tidak renggang. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, jadi safnya para malaikat di hadapan Allah itu begitu dekatnya. Berarti begitu dekatnya para malaikat kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disitulah makanya ketika saf yang pertama menunjukkan begitulah dekatnya orang yang dulu yang berada di saf pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Cuman kita pengennya seringkali belakangan aja. Karena kita kurang mengerti. Makanya nanti ketika azan, gak usah nunggu di luar, masuk langsung terobos saf pertama dulu. Atau kita sambil dengerin aja kita berdiri. Ya, selesai azan kita qobliyah. Nah, setelah itu saya qobliyah baru kan qomat naik sholat. Jadi kita berada di saf. Dan yang paling utama adalah yang paling dekat imam. Cuman kalau kita kurang mengerti, jangan pas persis di belakang imam. Takut imam yang kentut, dia keluar, kita yang badali dia. Kita kagak ngerti. Waduh, kanan kiri nggak boleh maju, kita tengok. Gitu. Ya, paling nggak kita rada cari aman tapi di depan. Ya. Itu yang pertama. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan yang kedua? Kita baca hadis Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwali. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Innallaha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Bahwa Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat kepada siapa? Ala sufufil awal, kepada orang-orang yang ada di saf pertama. Nah, dalam hal ini makna salawat Allah ya atas mereka ini maksudnya adalah yakni
penyucian Allah terhadap mereka, artinya memberikan ampunan. Kemudian salawatnya kepada malaikat pada mereka, malaikat berdoa dan mohon ampun untuk orang yang berada di samping. Bayangin, malaikat yang doa. Kalau kita doa mungkin kok lama dikabul, mungkin nyambut di loteng rumah. Kenapa? Mungkin yang kita makan haram. Ya, mungkin lagi doa kurang fokus, kurang khusyuk, kurang sungguh-sungguh, kurang bertabarruk menundukkan hati kita. Mungkin kita berdoa karena mulut kita seringkali menyakiti orang lain, sehingga nggak tajam mulut kita. Artinya nggak cepat dikabul doa. Nah, maka dari itu banyak hal. Tapi kalau yang doain malaikat, mantap. Ya, jarang. Nah inilah, makanya ketika kita pada saat pertama, disitulah malaikat berdoa dan mohon ampun, yang ampunannya untuk orang yang berada di samping. Luar biasa. Dalam berjamaah seperti hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi situlah ya, bahwa salawatnya Allah yakni memberikan ampun, salawatnya malaikat berdoa dan memohon ampun kepada Allah yang ampunannya untuk orang yang berada di samping. Ya, sebab sekarang ini orang kadang-kadang belum komat, santai aja di teras, ya kan, santai aja. Nah, hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat kepada saf yang pertama dan yang kedua. Ya. Apa maksudnya? Diriwayatkan dari Imam Nasai, meriwayatkan dari Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu. Oh, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersalawat kepada saf pertama sebanyak 3 kali dan kepada saf kedua sebanyak 3 kali. Timbul pertanyaan, apa sih maksud daripada salawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali? Maka dijelaskan oleh ulama, yakni yang dimaksud adalah Rasulullah memohonkan rahmat dan ampunan untuk orang yang berada di saf pertama sebanyak 3 kali. Bahasa kita, ya Allah mudah-mudahan Kau limpahkan rahmat dan ampunan untuk orang yang berada di saf. Dan Kau 3 kali juga pada saf yang kedua. Ya, saf pertama 3 kali, saf kedua 3 kali. Subhanallah. Memohonkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berada di saf pertama dan saf kedua. Nah, ini kan penting sekali, sehingga supaya menjadi motivasi diri kita bahwa di situ ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu mohon ampun gak mesti kita istighfar, tapi lewat amalan. Ngaji 1 langkah dihapus 1 dosa, diberikan 1 kebaikan, diangkat 1 derajat. 1 langkah lagi berarti udah 2 langkah, kita udah dapat 2 kebaikan, 2 dosa dihapus, 2 derajat. Semakin banyak langkah, semakin banyak dihapus dosa, semakin banyak kebaikan, semakin tinggi diangkat derajat. Makanya kalau mau ke sini, yang dekat muter dulu. Rumah saya Solo pasar, lewat Majapahit, ya kan? Muter dulu Pak, Juanda baru balik. Insya Allah Pak. Ngapa namanya kayak ikan mujair? Apa Bang? Masya Allah, nyari pahala ya Pak.
Baik, jadi seperti itu ya. Jadi kita nyari ampunan itu ya lewat sebutan beramal. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk orang yang berada di saf pertama dan kedua. Ini luar biasa sekali. Ya. Ya, kita, kalau saya, alhamdulillah malam Kamis, malam Sabtu itu dapat rahmat, ketemu rahmat. Sama Sabtu pagi ketemu rahmat. Datang dia lagi, Allahu Akbar, hebat rahmat. Namanya rahmat. Baik. Ya, tanya jawab. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini tidak secara eksplisit. Artinya tidak secara terang-terangan Rasulullah memberikan keutamaan, tapi di sini untuk motivasi buat kita. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi yastahimu. Jadi lau ya'lamun nas, sekiranya manusia tahu ma fin nida, keutamaan pada azan, wasofil awal, dan keutamaan pada saf pertama. Orang kalau tahu keutamaan saf pertama dan pada azan, kemudian tu malam yajidu illa ayastahimu alaih, dia nggak mencapai pada saf pertama, atau dia tidak mencapai keutamaan pada saf pertama, atau lalu melainkan untuk mendapatkannya, mencapainya, meraihnya dengan diundi. Ya, kalau misalnya pengen dapat keutamaan saf pertama, keutamaan azan, diundi, maka manusia berlomba-lomba ikut undian, saking pengen dapetin keutamaan azan dan keutamaan saf pertama. Artinya, di sini riwayat Imam Bukhari, artinya begitu besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada yang orang berada di saf pertama. Makanya luar biasa. Antara azan dengan saf, dia kan di satu perbuatan, dia sholat. Jika azan Allahu Akbar, kan segera kan. Kemudian setelah itu ya sholat, qobliyah, tahiyat, qobliyah, kemudian sholat fardu, kemudian ba'diyah. Ini kan pekerjaan sholat. Cuma kalau kita kan sekarang baru azan belum kan begitu masalahnya. Artinya kapan kita mau dapat fadilah, keutamaan, sementara kita aja nggak punya motivasi untuk mendapatkan keutamaan dari azan itu sendiri, keutamaan dari satu. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya, dari mana kita mulai saf ya dalam sholat berjamaah? Ya. Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Jadi perlu contoh apa cukup saya bicarakan aja nih? Contoh, baik. Kalau perlu contoh, saya perlu orang lagi. Ya. Ya nggak apa-apa, biar bapak-bapak ibu jelas dalam hal ini. Ya, baik, saya perlu orang dah yang mau jadi contoh. Bapak, satu imam, satu imam. Jadi tengah-tengah kali ya. Ya, maaf, biar jelas. Ya, bapak di geser dulu dah. Biar ibu melihat, nggak apa-apa.
Sini. Nah, sebelah situ ini ada makanan. Apa? Ya. Taruhlah kita mau posisi kiblat di mana? Sono ya? Atau lagi mana? Dia doang. Kan berjamaah. Tahu kan memang Ada. Gini, Aiman mundur. Satu langkah berhenti. Iya, satu langkah. Nah, apabila kurang langkahnya, mundur lagi. Nah, ya sekira-kira aja dah. Nah, begitu ya. Jadi jangan sekaligus. Ya, kalau sekaligus langsung kalau 3 ini sekaligus batal. kalau orang dia di sekaligus dari sini bisa langsung begini. Ya kan kalau langkahnya panjang sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau langkah panjang. Cuma ya kira-kira aja. Oh, gitu. Lagi yang nggak boleh gini deh. Saya itu mundur. Kayak pocong. Jurus pocong. Nah, soal tepak menepak. Ya, soal tepak menepak. Nah, seumpama ini soal sendirian. Ya. Lihatnya di sini aja. Sampai besok itu. Soal tepak menepak. Seumpama saya pengen jadi makmum. Ya kan? Dari sini kan? Ambil takbiratul ihram dulu masuk dalam sholat. Iya. Ya Allahu Akbar. Gitu. Baru saya tepak. Telan aja jangan. Kaget itu. Bagus kalau salah tuh. Iya, kita masuk ke sholat. Kenapa kita harus masuk sholat? Karena kita berarti ngikut berjamaah posisi kita dalam sholat. Kalau kita tepak duluan, berarti kita ini di luar sholat. Selama ini salah. Ya, Selama ini kita nyolek dulu. ya pokoknya sekarang udah tahu gitu. Kita tahu berarti. Ya, Alhamdulillah. ya. Nah itu seperti itu. Ilmu nih. Ilmu. Ya. Itu juga kita kalau ada orang kita di sini. Ini. boleh begini kan nih, maju sedikit Pak. Boleh. Maju dikit. Ada lagi. Dorong. Imam suruh maju. Ya. Ada kan kita kan datang dia masuk sama-sama jadi bareng gitu. Gimana itu bisa? Gimana? Nah, kita cari imam itu. Imam berbelakangan. Ya. Kita ngadep dia jangan ikut aja bareng sama kita nih. Nanti di sini posisi ini. Rata sejajar itu gimana bisa? Iya, makanya di situ makmum rada mundur. Makmum rada mundur. Kalau kita berdua aja nih. Iya, rada mundur. Posisi kita itu tetap di belakang imam. Kaki. Iya, di belakang imam. Walaupun kita ini kan kalau sejajar berarti kan nggak bisa ini. Berarti imam Kalau ada space, kalau nggak ada space, berarti Jedot, makmumnya harus ada jedot. Baik. Berarti makmum ikut mundur juga di belakang. Enggak. Ya, kalau misalnya sendiri tetap posisi seperti tadi sampai kelas sholat ini. Tapi kalau ada yang bermakmuman, ya kan, tiba-tiba saya makmum posisi di sini nih. Berarti kan begini. Iya. Nah, 2 kemungkinan, Maju. yakni apabila space depan itu masih ada, berarti imam maju. Nah, berarti entah saya rapetin nih, ke sini kan begini. Sejajar. Nah, seumpama imam nggak ada space, baik lagi. Nah, berarti kita yang makmum mundur, itu. Selangkah-selangkah. Ya, kita yang makmum mundur. Kita sudah tahu diri. Tadi kalau nyalek ke Haji Yaman lagi nggak, Ustaz? Usah, kan dia udah lihat makmum. Ya, kita tinggal makmum. Udah makmum. Nah, baik. Itu posisi yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila ada orang yang ada makmumnya orang mana yang lebih utama, anak-anakkah atau dewasa? Maka yang lebih utama adalah yang mendekati imam yang saf pertama adalah dewasa. Tapi andaikan di situ ternyata misalnya di saf pertama nih tiba-tiba ada anak kecil maka kita nggak boleh ngusir, nggak boleh, karena dia punya hak untuk di saf pertama. Jadi kita nggak boleh ngusir.
Jadi kalau ada anak kecil biarin aja, atau jangan berani ribut atau Itu jangan batang berapa? berantem. Batangnya udah bareng atau belum? Ya belum balik. Ya, utamanya yang sudah balik maka dewasa. Apalagi yang di belakang imam maka orang yang dewasa dan mengerti tentang sholat itu sendiri. Khawatir imam dia batal, maka dia menggantikan. Begitu. Nah itu seperti itu. Kemudian selanjutnya umpama, makanya di situ berarti yang lebih utama yang dewasa, baru selanjutnya anak-anak. Ya, tapi kalau anak-anak maju duluan, maka kita nggak boleh musir. Dan dia punya hak. Nah kemudian selanjutnya khunsa. Khunsa itu orang yang punya dua jenis kelamin. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma satu orang. Di satu orang dia punya dua kelamin, laki perempuan. Nah, itu posisi sapnya itu di mana kan gitu? Ya. Ya, posisi sapnya. Saya butuh orang nih. Orang. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ya, ayo sekolah. Ya. Ada yang belum tahu. Ya. Yang punya rumah yang belum. Nah, satu orang lagi kalau saya datang. Nah, seumpama ini contoh aja ya. Nah, ini barisan depan orang dewasa. Ya. Pak Yus belakang. Anda tahu juga. Ini karena mata kecil ya. Jadi biar kita ini aja. Pokoknya di ini aja. Baik, umpama ini imam. Ini makmum. Ya, dewasa nih. Panjang ceritanya saudara. Nah, ini barisan yang kedua anak-anak. Ya. Khunsa berarti di belakang anak-anak. Posisinya. Seumpama saya khunsa, orang yang punya dua jenis kelamin laki, kelamin perempuan. Seumpama saya posisinya berarti di bawah, di belakang anak-anak. Seperti itu. Ya. Nah, terus di belakang khunsa baru perempuan. Wong wadon. Ya, seperti itu. Ya, dulu dah. Ada Satu lagi, pertanyaan? Imam biarin nggak sih? Ibu-ibu Yang ada pertanyaan? yang bisa gantiin, yang pas di mana Pak Ustadz? Gimana? Yang ganti misalkan imam batal. Yang di mana nih? Yang persis di belakang? Ya. Yang berdirinya persis ini jajaran nih. Posisi yang gantiin Iya, yang di belakang imam. Yang persis ini berarti Coba dah. Umpama, nih gini. Baik, lagi posisi tetap. ya. Ya. Nah, ternyata Jangan si lompat. Erik kentut Jangan lompat. ya. Nah, ya. Maju. Ya, Rik, Rik, keluar. Nah, saya larinya kemana nih? Ustadz, kalau di sana. Depan. Umpama ada ruangan gitu. Ya, kalau nggak ada ruangan kecil, misalkan saya melipir gitu. Ya, gitu. Pokoknya tidak dalam sholat. Oh Ya. iya, keluar ya, keluar. Berarti si Maun kan ngerti nih. Maju. Ya. Ke kanan maju. Ke kanan. Ya. Jangan ke WC kiri, ke WC. Ya. Nah, itu sampai ke mendapati tempat sholat ya. Berarti Saya kalau dua langkah itu dua langkah. dua langkah. Oh iya, Dua sesuaikan langkah ya. lagi misalnya. Ya, nah gitu. Tapi yang jelas nggak boleh loncat ya. Iya. Selangkah. Kentut juga, Tad. Kentut juga yang kedua. Kedua lagi. Tetap lagi. Wah, Nanti. Kosong nih. Ini sih nggak ada yang ini. Sebelah kanan. Di sini. Nambah-nambahin nih. Oh iya iya. Yang makmum tuh geser. Tapi di dunia ini pasti bisa Berarti yang di terjadi sono wajib ngisi juga ya? Ya, ataupun misalnya boleh makmum ini bergeser ataupun yang di sini nih Maju. maju. Berarti terus tuh ya semua. Ya, namanya juga kita Iya. Pertanyaannya pada habis makan apaan gitu. Harus taruh. baca apa? Bisa Fatihah atau baca. Ya, kalau bacaan yang wajib misalnya berarti kudu diulangin lagi. Mulai awal ya. Ya, awal Fatihah kan wajib. Nah, ternyata ya ihdinas siratal Wayus. mustaqim. Ya, kan? Wayus colek. Nah, ternyata kan ya alasannya pinggir. Harus pastinya pinggir. Iya, pinggir. Ya, nah berarti kan yang di belakangnya kan maju. Ya.
Nah, ulang aja. Oh, yang dari awal ya. Kalau surat harus bisa. Kalau suruh, ya itu kan sunnah, boleh dibaca, boleh tidak. Umpama separuh nih, nah, terus Pak maju, saya mau terusin atau udah hafal ganti ayat yang lain boleh. Tapi kalau mau langsung boleh. Misalkan imam pertama suratnya Al-Baqarah gitu, aja. Terus berikutnya imam kedua qul huwallah kan gitu. Ya, barangkali ada pertanyaan dari ibu. Ada. Sama tuh ya tadi ibu sama laki-laki sama perempuan secara Ya, aturannya seperti itu. Iya, sama. Nah, kemudian selanjutnya itu kan tadi seperti itu ya, jadinya apa? Misalnya diri lagi kita. Bapak, lagi di belakang deh. Ceritanya nih, umpama, nih suami. Nah ini anak di mana tuh ikut nih. Nah ini bini nih belakang saya lah ya. Nah saya jadi ini satu keluarga, ini suami, ini anak, ini bini ceritanya. Nah berarti bagaimana anak-anak tetapnya posisi seperti itu ya sendirian, karena kan tidak ada makmum lain ya. Iya. Nah berarti istri di belakang anak, tetap belakang anak. Ceritanya yang imam suami, ini makmum anak laki anak. Nah posisi di saya ini istri. Nah tetap pada posisi seperti itu karena tidak ada makmum laki-laki lain. Maaf, misalkan anaknya sama aja, misalkan udah balik atau belum. Ya tetap posisi seperti itu karena kan dia cuma satu. Ya. Ya seperti itu. Nanti menyesuaikan aja dari si istri ya. Posisi. Baik. Jangan diajarin walaupun sama anak. Iya. Kalau sama istri juga berarti nggak boleh ya, tetap harus ada jarak. Ya. Kan suami istri. Ya, takutnya kan ya persetujuan batal. Iya. Kalau berdua tetap si istri di sebelah kanan ya. Ya, kita lebih ini. Takutnya Jauh. ya namanya ini gerakan. Iya. Baik, ada pertanyaan? Ada. Ibu ada pertanyaan? Hah? Nih. Masa cara yang apa misalnya Ambilan aja, ambilan. yang dua jenis itu dia ini nggak tahu diri nih Pak Ustadz, mau di depan juga gimana tuh Pak Ustadz? Oh ya dua jenis kelamin. Iya dua jenis kelamin kan dia kan harusnya di belakang, dia nggak tahu diri mau di depan juga gimana Pak Ustadz? Baik. Nah, bagaimana hukumnya? Sholat berjamaahnya tetap sah. Tetap sah karena mengikuti aturan sah itu hukumnya sumpama. Ya, nah ini kejadian-kejadian. Ternyata ada saf yang renggang. Bisa sebenarnya satu orang aja. Oh Ya. Nanggung kayak. Nah, bagaimana tetap sah ataupun terputus? Ada begini persoalannya. Ada orang ya karena nggak ngaji al-abro barangkali. Ya, jadi dia beranggapan di sebelah kanan imam, kan masjid sedang ini lebar. Ya, anggap deh. Nah, itu dia langsung ngambil sebelah kanan imam, berarti sebelah kanan. Paling mepet pojok. Ternyata berangkat sebelah kanan imam, yang dekat dengan imam sebelah kanan, kan begitu? Bukan yang dari mulai ujung pojok dulu. Ya, berarti kan putus tuh. Contohin dah, biar gampang dah. Ya, emang malam ini contoh-contoh aja ya. Ya nggak apa-apa. Nah, baik. Pade awas lah, pade dulu. Pade jadi jamaah dah. Sini. Pade sini. Yang ikut Ya, sini. Sampai enggak, Pak Haji.
Nah, kemudian Pak Yus jadi jamaah juga. Ya, ceritanya dia ngambil paling kanan Pak Yus ini. Ya, dipikir. Ya, anggap aja kan cerita ini kan batasan masjid. Ya, atau ini. Nah, dipikir kan berarti kan sebelah kanan imam. Berarti kan dari arah belah kanan dulu nih. Padahal yang disunahkan sebelah kanan yang dekat dengan imam. Berarti kan posisi di sini dekat dengan imam. Kalau sebelah kan jauh. Cuman dipikir berarti sebelah kanan imam, berarti paling kanan dulu. Terus kita harus juga semua nih. Ya kan? Terputus kan? Nah, bagaimana sholat berjamaahnya? Tetap sah. Tetap sah. Ini kalau satu sub ya tadi. Kalau satu sub. Iya. Ini tetap sah. Kan terputus nih ya. Ya seperti itu. Tetap sah. Nah, seumpama makanya ketika kita ngisi nih, nah, seumpama dia rapet nih ya, rapet. Ambil posisi yang mana? Bukan sebelah kanan, lurus imam, berarti putar ke sebelah kanan. Berarti kan barisan imam nih, bukan sebelah kanan dari tembok kanan. Saya barisan kedua nih, misalnya saya sini. Barisan kedua nih. Bukan, tapi lurus dengan imam, tapi dekat sebelah kanan. Berarti kan ini imam nih. Ya, saya kan posisi sebelah kanan berarti nih. Barisan kedua ceritanya saya. Jadi bukan belah kanan, saya ngambil dari sini. Dari pojok, bukan. Iya. Jadi patokan tetap imam. Belah kanannya imam yang paham ya. Jadi patokannya di imam. Ya, sebelah kanan imam itu berarti Bang Haji nih. Ini imam sebelah kanannya. Ya. Jadi bukan patokannya sebelah kanan, kita ambil ujung tembok yang belah kanan. Kita isi dulu sini, baru di sini, baru di sini. Jadi patokannya imam. Iya. Kalau barisan kedua nih kan, ya nambah nih. Ya. Sana gitu dulu ya, nggak ada kata gitu ya. Iya, tetap. Ini kan saya posisi yang kedua nih. Ya, saya ambil kan, berarti kan di barisan Bang Haji kan belah kanan nih, ya kan di sini nih, belah kanan imam kan. Nah, saya di sini. Nah, terus baru datang sebelah kiri saya, baru belah kanan lagi, baru belah. Oh gitu sisa. Belah kanan belah. Gitu. Berarti kalau sendirian sama ya, misalkan baris depan rapat nih semua, kita baru datang nambah, misalkan sendirian nih di belakang sub kedua cuma satu orang. Iya, tetap. Berarti kayak gini sama ya posisinya. Ya. Nggak usah diikut yang ujung-ujung. Nggak usah diikut. Ya. Tadi lagi nanti. Ya. Kita kan rapat nih. Rapat. Itu saya kan kebelat tipis nih. Ya kan. Kita kan keluar kan. Ya. Nah ini stop yang kanan ini apa maju ke samping, apa yang belakang maju ke depan. Ya, baik. Boleh dua-duanya. Ya. Kalaupun misalnya nih, ya kan, Pak Iman saya di bahasa pertama nih. Terus dari bahasa kedua, Pak Iman buang hajat lah. Ya, keluar Pak Iman jangan keluar dari belakang, karena kan lewati orang sholat. Depan sono ya. Anggap Pak Iman udah nggak ada nih. Ya, nah, terus ini kan posisi sub kedua. Saya kan posisi sub kedua. Ya. Maka mana? Misalnya gitu. Nah, maka emang yang ininya posisinya yang lurus dulu. Kalau misalnya enggak maju juga, sayanya, maka boleh yang ini ke kiri. Ya, geser. Ya. Kalaupun misalnya, ya seumpama Pak Yus ya, seumpama ya kan, tetap misalnya kalau saya maju, memang utamanya saya. Ternyata nggak maju, saya nggak maju, Pak Yus juga kagak geser. Tetap sah sholat berjamaah. Ya, tetap sah sholat berjamaah. kalau gitu kosong kita ya. Walaupun kosong, cuma yang ngisi setan. Iya. Jadi celah-celah itu setan. Memang berarti harus diisi ya kita ya. Iya, harus diisi. Alhamdulillah. Itu.
Nah, kalau gini Ustaz, begitu rapat semua nih, kita disap, terus misalkan duduknya bisa atau rukunya nggak nyampe nih, Ya, sesuai kemampuan tapi kita. tetap sah. Iya, tetap sah. Kayak saya lihat kalau terawehan tuh di TV kan, kalau di Arab tuh karena saking padat ramai Iya. kan, jadi dia kadang gini tuh sama yang Iya. sebelahnya, itu nggak masalah ya? Ya, pokoknya sebisa kita. Tapi Ya, yang jelas ketika sujud 7 anggota harus kena. Pertama, ini 3. Yang kedua, 2 tapak tangan. 3, lutut. 2, 5. Berarti ini nih. Ini nih. Iya. Nah, baik sujudnya dah. Ini nih. Ada Pak Yusuf, dari dulu kelihatan. Di sini, sini nih. Wah, ini. praktek udah Ya, ini ruang praktek ini. Gini. Ya, sujud. Baik. Nah, kakinya mendingan mana sono, jangan sini kelihatan. Oh iya benar. Nah, padanya sonoan. Perpendikular. Nah, ya. Mantap. Nah, ya. Nah, ini 7 anggota harus kena. Ya, pertama jabhah, itu kening. Yang kedua 2 telapak tangan, ya kan harus kena nih. Ya, nggak boleh diangkat. Ya. Nah, yang ketiga 2 lutut, ya kan. Yang keempat ini nih. Nih, ini nih. Iya, begini. Makanya nggak sah, begini nggak sah. Apalagi diangkat, Nah, berarti kan Itu satu. ya kurang. Bener, saya pernah lihat. Ya, apakah kita harus mencium? Ini kan untuk ini itu sunnah. Tapi yang wajib ini Oh, ini berarti hidung nggak sunnah. Ya. sunnah. Makanya kalau pas sholat pakai masker nggak ada masalah, karena sunnah. Nggak harus cium ini. Itu yang gini nggak boleh ya? Nggak sah. Kan suka banyak yang gitu ya. Ya, pokoknya kalau itu nggak ngaji jawab bro. Iya itu kalau kita ada dari batas-batas sholat kita kan ada yang mengegang begini. Baik. Sampai kaki. Baik, nanti makanya ngaji secara berkelanjutan. Makan udah kenyang. Ya. Jarak kaki. Setan masuk. Ya. Ada yang bener. Bener ada emang. Kayaknya. Wah, yang banget gini ya. Yang ada kan? sampai saya susah ya. Baik, saya ini aja kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sufufa wa'adu bainal manakibi wasuddul khalala walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru urujati syayatin wa man wasala sofan wasalahullahu wa man qata'a sofan qata'ahullahu. Baik, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aqimus sufuf, luruskan saf. Jadi safnya dulu diluruskan. Wa'adu bainal manakib, dan sejajarkan bahu. Jadi bahu ketemu bahu. Ya, lagi. Bahu ketemu. Bahunya sejajar. Nah, patokannya bahu pada bahu. Nah, ketemu bahu sama bahu. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian wahadu wasudul khalala, rapatkan yang renggang. Berarti kaki bukan Geser. yang Oh, gini. kaki itu kaki. Cuma jangan saling menjek-jekan. Ya, Oh, bahu mah. jadi bahu. Ya. Nah, di sini patokannya bahu. Iya. Kemudian disunahkannya untuk dirapatkan ya kaki ini. Ya, tumit lah bahasa kita mah ya.
Ya, jadi bukan cuma main injek-injekan. Oh, jadi Ya. dia di sini ini yang naik doang kan? Nah, iya. Harusnya Sebab ini kalau yang renggang, yang lebar kaki, Pak, coba lebar dua-duanya. Bahu nggak ketemu. nanti. Iya. Benar. Oh iya, Makanya betul. Ya, Iya. bahu ketemu nggak? Cocok Iya. nggak? Nggak ketemu kan? Cocok. Nah, Karena sama-sama renggang. Nah, pas ya. Tapi kalau misalnya itu, jadi dilenturin tangannya tuh. Ya, karena yang penting sejajar bahu. Ya. Nah, kemudian ya, walinu bi'aidi ikhwanikum. Ya. Kata Rasulullah SAW, lemaskan bahu saat ada yang mengisi barisan. Ya. Jadi kita jangan ini. Kalau dipegangin. berangkat gitu ya. Jangan inilah. Sombong nggak ngasih tempat. Iya, kalau masuk nggak boleh. Nah, kemudian selanjutnya wala tadaru furujatil lisyaiton. Kata Rasul, jangan kalian meninggalkan celah bagi setan. Nah, makanya jangan ada celah. Seperti itu. Jadi patokannya bahu sama bahu sejajar. Ya. Nah, terus berarti dirapatkan kaki ketemu kaki itu ya. Ya. Kan tidak ada celah. Tapi kalau misalnya itu Pak rada renggang, ya renggang, naik rada renggang, rada renggang, rada nggak ketemu lah, naik itu begini nih, ya, berarti kan nggak ketemu nih. Nah, berarti memberikan posisi buat setan, Celah ya. ya, karena ada Celah. posisi setan. Nah, waman wasolasokan wasolahullah. Barang siapa yang menyambung sab, nanti Allah akan sambung orang yang menyambung sab. Dan barang siapa yang memutuskan sab, maka Allah akan putuskan orang tersebut. Nah itu. Jadi itulah sejajar, bahu sejajar dan dirapatkan. Ya. Kalau buat perempuan sama juga Pak Ustaz. Iya, pokoknya namanya ini. Ah, jadi Kalau bahu kan kalau ketemu laki bahu. kan agak rendah kakinya. Kalau laki-laki, kalau laki-laki kan agak rendah. Ya, Kalau perempuan kan ya tadi kan bahu. Ini bahu. Bahu atau kaki? jadi kaki nggak kena. Nggak ada masalah. Kan kalau perempuan kaki kan dirapetin. Iya. Kalau biar sejajar itu kan ketemu dengan bahu. Iya. Coba contoh kaki perempuan. Coba Nggak apa-apa. perempuan. Nggak apa-apa. Contoh kaki Perempuan. rapet ya. Perempuan berarti ini gini. Nah, Ini begini. tapi kan ketemunya kan bahu dengan bahu. Ya kan? Yang selengga ya, nggak apa-apa Iya. ya Ustaz. Gini. Nggak ada masalah. Karena ini nak. Nggak ada masalah. Yang repot kalau sama-sama mengkang kaki mengkang. Ya, kaki mengkang dah. Kaki mengkang. Iya begitu. Ada tinggi. Bahu nggak ketemu. Lebar. Iya kayak gini. Ya, bahu nggak ketemu. Tuh, bahu nggak ketemu. Oh iya. Ya kayak tadi. Kayak tadi. Oh iya. Ya. Perempuan kan rapat ini tapi bahu tetap harus Pokoknya kena. patokannya Ini. bahu ya sejajar. Nah, waktu Ini nggak harus di sini deh Pak. Enggak. Kakinya. Benar. Ada kadang-kadang gitu kan, soalnya Ada. ada mati ya. Ada. Ya karena sejadah tuh, kan udah orang ngikutin sejadah. Nah, dia malah ngomong gini. Makanya jangan ikuti sejadah. Gitu. Jadi gini. Ngikutin, enggak kita ngikutin yang kiri kanan nih. Ya. Karena yang kanan kita nih agak mencong gitu. Ya. Kita Nggak apa-apa. kadang-kadang ini sampai lebar Ya. mencong Ya. gitu. Gitu. Nah, dia orang sini ya, kali orang Pakistan, orang Afrika mau wajar juga ya. Orang kita, Orang kita ya. Iya, jadi patokannya ya tadi bahu ya, bahu ke bahu. Nah, terus lagi terkait dengan tadi rumahnya dia ini rada bencong gitu kan ya. Nah, karena kita jauh dengan kiblat, maka kita cuma dianjurkan untuk mengarah, bukan persis kepada Ka'bah, hanya mengarah Ka'bah. Jadi tidak persis nggak apa-apa karena kita jauh. Nah, bagi negara-negara, bagi yang mereka mampu untuk apalagi yang melihat Ka'bah harus secara pasti ada Ka'bah. Nah, kalau atau negara-negara yang berdekatan dengan Ka'bah bisa secara pasti ya wajib.
Tapi kayak kita nggak wajib persis ke Ka'bah, karena kita cukup mengarah Ka'bah. Kalaupun kita kan ada di masjid kita tuh, ini kayaknya ini kurang serem nih, boleh silakan pakai kompas atau apa aja sih. Tapi ternyata kalaupun masih begitu dengan tetap yang lama, toh kita nggak punya kewajiban secara pasti. Nggak perlu secara pasti, yang penting kita mengarah juga. Bukan juga gitu. Ya. Nah, terus lagi ada sejadah nggak? Dua aja deh. Sejadah dua, Mak. Ya, nggak apa-apa. Sejadah dua. Nah, dia satu. Udah. Ini minta sejadah. Oh iya. Satu lagi, dua. Sejadah. Sama ini Pak Ustadz, kalau Atahiyatul Akhir kan kaki kan harusnya begini ya. Hah? Ini ada yang begini Pak Ustadz gimana? Iya, tadi ya. Enggak, maksudnya kan Baik, ada Atahiyatul Oh, ada Akhir. akhir yang gini, kaki gini, ini kaki gini. Iya. Jadi kan memang posisinya itu kan batinnya kaki. Batin itu ini. Ketika dia harus posisinya begini. Kalau ini zohir. Nah, itu berarti kan zohir berarti begini. Berarti walaupun Nah, ini Pak Haji zohir. Nah, kalau batin yang ujung ini. Tapi ada Pak Ustadz. Punten dua. ada yang begini. Iya. Wah, maaf, Wak. Ada akhir awal gitu ya. Wida. Iya. Akhir. Iya. Tetap Jadi ini begini ya. baik. Jadi batinnya kaki, ya, Pak Haji dah contoh. Ya. Batinnya kaki itu berarti itu tuh. Cuman kita kan dapetnya kan ujung jempol doang. Iya. Ya, ini batin nih. Coba sujud deh. Ya baru sono aja, baru sono. Ya. Nah, ini nih batin. Ini dohir. Jadi makanya di situ ketika kita sujud, ini batin yang ini cuma kan kita dapat jempolnya aja, sama jari-jari aja. Nggak boleh apa? Nggak boleh naik dengan johir. Lagi ngangkat. Seperti itu, apalagi ngangkat, tidak bersentuhan. Kalau tasawuf awal, Nah, ketika tasyahud awal sama itu pun disesuaikan kemampuan. Kalau memang kita tidak mampu, memang susah, ya semampunya aja. Ya, ataupun maaf ya, ada orang yang memang karena badannya, Iya, ada. ya, badannya. Susah ini gitu. Jadi untuk kita, ya tawaruk aja tasyahud akhir aja dia nggak bisa. Kadang-kadang buat sujud aja maaf ya. Jadi nopang Buat sujud aja itu maaf kalau perutnya gendut ya perutnya buncit kan ketekan itu ya kan. Nah itu semampunya dah yang model itu semampunya. Jadi ibu hamil kan jangan dipaksain terpengkos. Nah, ini sejarah dah. Nah baik digandengin gandengin ya Dikit. ini biar ada ini. Kodok. Apaan tuh, Mas? Nah, siok ya. Nah ini baik. Nah, baik. Anggap ini karpet ya. Biasanya kan ada gini-gini aja tuh, ya. Ataupun kita sejadah. Anggap. Jadi jangan patokan karena batasan sejadah. Iya. Kalau batasan sejadah bakal renggang. Ya, itu pun Ya. Ini batas sejadah nih. Renggang kita. Jadi yang menjadi ininya dasar kita tetap bahu. Ya, bahu nih. Sebab kalau kita ngikutin sejadah ini, kayak gini, bakal renggang. Kita ini iya dibatasin kan. Baik kakinya Bang Haji kemari. Saya injak karena wilayah saya. Iya benar. Ada juga pernah kayak gitu ada. Ya artinya jangan Perempuan biasanya gitu. Perempuan bukan sejarah sendiri-sendiri. Perempuan Nah biasa. ini, jadi ketika kita bawa sejadah ini seperti itu. Jadi karena dia bawa sejadah, rasanya miringin harus sejadah saya. Terus pas berdiri ada yang Iya. Kalau masih begini nih, tuh begitu aja biar aman. harusnya kalau kita mah ngerti dikit terus. Yang ini masalah video kata ya. Gak apa-apa, ya praktek ya. Ini waktunya praktek.
Sambil kopi aja sambil makan. Iya. Jadi Saya sambil makan. Jadi imam ya, kita di satu nih, ini imam. Nah di sini dia itu jauh dari kita. Kita di sini kan, sarung ikat dia. Memang nih, Bau di sini. Apakah pas kita lagi senaya nih, imamnya, dia datang dia. Tapi dia jaraknya bukan. Belum. Arahnya ke Bisa sejadah. harus mengasih apa? Kasih kode apa tidak? Apa bisa lanjut Coba, ke sholat? Ivan kasih kode ke dia. Gimana? Ya misalnya Maaf. Ya, Takbiratul ihram dulu baru colek. Nih bang, jauh kan? Ya, jauh. Oke. Apa kode gimana itu? Apa Ya. kode gimana? Ya, emang mau kode gimana? Ya, misalnya gini nih. Woi, Maria tak? Aduh, Sekali tunjuk gini. Gak apa-apa. Ya, kalau dia nggak mau, ya, jadi bergeser kakinya. Nah, gitu. menyesuaikan ya. Sesuaikan. Hai Besti. Kalau dia nggak Eman geser. tahu ngalah gitu. Yang tahu ngalah betul. Geser aja. Kadang-kadang kan Banyak berantem. Ya. kadang-kadang kan kalau Musuh nih ternyata berdua. Aduh. kan tahu ya kan bedanya aja. Alhamdulillah sih kalau gitu. Pokoknya Baik. nanti patokannya harus tahu Ya. gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi imam terus makmum nih. Ternyata terputus rada jauh nih. Sudah kosong. Ya. Nah, itu apakah bagaimana yang sendiri ini nih? Sendiri ini nih. Tapi ikut niat berjamaah. Tapi dia menunjukkan sendiri aja gitu. Ya selama tidak ada yang menghalangi tetap sah dalam jamaahnya. Cuma makmum. Nah itulah. Jadi cara akhir ya. Batas atas jati di sini apa yang bisa di sini? baik ya. Ini apa yang di sini? Baik. Baik. Ya, saya contohkan. Nah, Penyanyi belum ada. saya lihat gini aja. Nah, ini kan posisi tangan, ya. Ini ibu lihat ibu batas ayat-ayatnya. Tangan kita itu kalau kita lagi duduk di antara dua sujud. Nah, ini posisi sejajar. Posisi sejajar. Enggak begini berarti kita dengkul, ya. Juga enggak begini paha. Apalagi tulang enggak. Wah, dapat melek. Ya, ya. Jadi kalau orang seperti ini paha, kalau begini kan dengkul, ya. Nah kita sejajarin dengkul kita dengan ujung jari. Ya sampai sini paham ya. Oke. Ya, tar dulu. Nah kemudian, ya, memang dalam hal ini khilafiyah. Ketika Imam Hanafi mulai at-tahiyatul mulai dari at-tahiyat mulai. Barakatis shalawat thayyibah. Assalamualaikum. Seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i ketika asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru gini. Nah, posisi telunjuk apa lurus? Ya. Apa ke atas? Ya, enaknya mau gimana? Nah, maka dianjurkan posisi dia rada ke bawah, kiri, ke bawah kiri. Ya, jadi lurus, bukan lurus, bukan kanan. Nah, pandangan mata sunahnya ke tujuh isyarat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau sampai terakhir. Ada pula ya, yang mengatakan ketika ketemu Allah baru dia
At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yaktabu Allah. Banyak kami lupa. Nah, jadi seperti itu. Ya, ininya asal ketemu Allah. Nah, terus juga ya memang ada yang loading seperti itu digerak-gerakkan mungkin kuotanya habis. Tapi jarinya tetap nggak boleh lepas. Tapi kita Imam Syafi'i karena kan bermasalah. Tetap kita ikut Imam Syafi'i, jangan di loading-loadingin. Paham loading-loadingin ya? Nah, tetap bagaimana? Tetap lurus. Sejajar. Ini sejajar. Ini ibu-ibu ya, sejajar ya. Ini kan. Jadi bukan begini. Panjangan. Ya. Kelebihan. Jadi ujungnya ini. Berarti udah tahu kita loba. Ya. Kan gini awalnya nih sejajar. Ya. Sejajar. Nah, ketika kita ini kan gini. Sejajar. Nah, jadi bukan bikin warung begitu. Kami juga habis Ya, sebenarnya sih ya itu semua kan sunnah. Kita nggak pakai juga nggak salah ya. apa-apa. Ya seperti itu. Yang jelas, ya yang penting kita posisi seperti itu. Ada harusnya gimana boset di sini ada yang begini boset sedekap itu ada yang begini itu gimana boset Iya. Yang nggak boleh begini. Beginian. Meriah. Baik. Nah, Sudah habis. ya sedekap. Jadi proses sedekap ya. Nah, ini kan gini ya. Kita Syafi'i, jadi di atas pusar, di bawah dada. Ya, Syafi'i. Hati-hati ya. Ya pokoknya begini. Di atas pusar, di bawah dada. Nah, memang sunnahnya itu boleh seperti ini nih, kayak gini, ataupun kayak segini. Ya, ibu begini ya. Begini. Nih, ya, sesuai dengan tulang ini. Ya, boleh juga begini. Ya. Nah, kemudian Imam Malik irsal. Gini aja. Oh, jadi nggak begini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu di atas dada. Imam Hambali, ya. Dan Hambali Cipayung. Nah, makanya seperti itu. Ada pula yang mengatakan di bawah pusar Imam Hanafi. Ini bawah Hanafi. Ya. Ya, saya di bawah pusar bukan bawah bar. Ada benar. Jangan jagain. Iya, iya. Enggak bawa lagi. Ya, Dengan bebas. Hanafi, Ada. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Maliki. Jadi kita paham tuh perbedaan itu ya. Ya, jadi terus ada pula yang katakan kan begini nih. Ya, dahulu kan ketika sholat khauf itu kan pegang pedang kan. Ini kan sejarahnya. Ya, ataupun ada ininya posisinya diletakkan di dekat hati seperti ini. Hati itu kan dada kita, maaf itu ya, intinya lah tete ya, dua jari di bawahnya, seperti itu.
kita. Tapi nggak apa-apa kan bisa. Hah? Tapi nggak apa-apa kan kalau mau sini. Apa karena kita mas tadinya Itu kan sapi. Imam Bali masing-masing mazhab ya. Itu sunnah. Kalaupun kita nggak ngerjain sah sholat. Artinya kita nggak angkat ya sah. Nah sama kayak takbiratul ihram, mengangkat tangan ini sunnah. Tapi yang wajib ucapan Allah. Tapi idealnya sambungan itu. Ya, baik. Jadi ketika itu ini sejajar sarah dengan bahu. Jadi bukan begini ya. Nanti kan begini kan nggak sarah, sarah. Nah, ketika itu posisi batin tangan menghadap kiblat, diarahkan kiblat sono. Jadi bukan begini ya. Jadi bukan begini kita. Nah, jempol di bawah daun telinga. Bawah ini. Ya. Seperti ini. Allah. Jadinya apa? Enggak begini, bukan begini. Sini. Iya. Ada pula yang begini ya. Tapi itu sunnah. Itu perkara sunnah. Artinya kita nggak perlu ribut begini. Itu perkara sunnah dikerjain yang apa-apa. Yang penting bahwa ketika takbiratul ihram itu yang wajib Allahu Akbar. Nah, ketika perpindahan antara satu gerakan ke gerakan yang lain, ucapin Allahu Akbar itu sunnah. Cuman yang wajibnya rukunya iktidalnya itu wajib. Nah kalau makmum itu boleh nggak ikut takbir? Boleh. Kita imam, kita makmuman takbir, baca takbir. Takbir itu baik imam maupun makmum. Ucapan Allahu Akbar dibarengi dengan niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu termasuk itu. Dalam Hanafi syarat. Syarat itu di luar sholat. Tapi kalau itu tidak sholat. Imam makmuman baca juga ya. Ya, ucapan Allahu Akbar sambil di dalam hati niat. Nah, ada yang mengatakan talafuzun niyah sebelumnya nih. Saya praktekin dah. Ini kalau begini nih jelas ya. Iya. Tapi kalau saya ngomong kayak nggak dipraktekin. Nggak ada bayangannya. Nih, jadi ketika kita mau sholat nih ya, jangan kan kita biasanya contoh sholat isya misalnya. Kita ngucapin kan usolli fardhu isya kan gitu. Arba rokaatin mustamir berarti adaan makmuman atau ada nilai ta'ala lah. Itu talafuzuniyah masih di luar sholat. Saya ulangi, di luar kita belum sholat. Itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, baru yang ketika kita takbiratul ihram Allah, mulut Allahu Akbar, hati niat. Niat tadi, hati niat. Ada udah tadi kan makanya sholli fardhu isya itu kan hati udah merekam. Ya Allah, hati sambil niat. Bahasa hati lah, bahasa hati ya, kayak bahasa ini sholat isya itu bahasa hati lah ya. Kalau saya ini bahasa lisan namanya, bahasa hati. Nah, sampai niat ini selesai, ya. Kalau memang belum selesai, Allah sampai sudah kelar. Jadi berarti yang namanya niat harus berbarengan dengan takbiratul Allah, ucapan Allah itu Allah dalam hati niat. Sampai kelar niat, Jadi usolli fardhu isya itu belum di luar sholat, belum sholat. Iya. Seperti itu. Ada lagi? Wah, jam 10 lewat nih. Ya, sudah ngobrol ya. Baik. Ya, memang harus praktekin gitu. Insya Allah.
Iya. Terus kalau bisa tuh kita bicara kurban kita praktek. Mau kambing kita sembelih. Ada kambing-kambingan, ada bis. Tapi boleh juga tuh kambing beneran. Benar dong. Baik ya, kita ini baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah, sadaqah dari Syekh pribadi, mohon itu ambil sesuatunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sama-sama tadi kita mendengarkan bahkan mempraktikkan apa yang telah menjadi kajian malam ini, yaitu keutamaan dalam sholat. Alhamdulillah, sehingga kita sudah memahami secara penerapannya secara dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan guru kita, yang telah diberikan oleh guru kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan marilah untuk mengakhiri kegiatan pengajian malam ini kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata maupun silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.